Baik, Pak. Oke, kelompok penyaji silahkan ada satu yang jadi moderatornya, dipandu aja. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak. Kami dari kelompok 4, Tarak Takdung kelompok 4. Di sini kami telah membagikan video presentasi kelompok kami sama file materi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman, langsung saja kita mulai sesi tanya jawabnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, menanggapi atau memberikan jawaban lain atau usulan buat kelompok kami. Untuk yang ingin bertanya bisa namanya, sebutin nomor absennya, nama-nama, serta kalau bisa dinyalain ya kameranya teman-teman. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman dan Pak Johan. Pagi Naili. Lagi. Saya Nelly, absen 29. Izin bertanya, tadi di E5 itu kan ada ngecek ke standar and Poor's annual dividend record. Kalau boleh tahu itu apa ya maksudnya? Terus ya itu apa gitu? Makasih. Yes, terima kasih sama-sama Naili. Kita diskusi dulu ya. Mungkin atau teman-teman yang lain ada pertanyaan bisa langsung tanya aja. Jangan lupa sebutin nomor absen sama on cam. Mau nanya, Ya. absen Ariela, mau nanya yang kan di AC 11 itu kan kayak apa 12 ya? Itu kan untuk mencatat interest revenue-nya kan kalian pakainya miserable receivable kan? Kalau setahu kan kalau yang di AKM itu kan dia pakainya interest receivable. Nah, terus kenapa kok kalian pakainya yang miserable receivable? Terus sama yang di E4 kan di kelompok kalian kan asumsinya bahwa si broker itu kan salah nulis. Harusnya kan 202.320, tapi si brokernya bilangnya amount-nya itu 202.230. Nah, berarti kan di situ ada error dari broker. Nah, menurut kelompok kalian itu perlu ada penambahan prosedur audit atau enggak? Misalnya kayak mungkin perlu konfirmasi lagi ke brokernya atau ngecek di kas pengeluarannya. Terus itu sih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, tadi Ella nanyanya kenapa pakai miscellaneous receivable ya? Iya. Sama yang di E4 itu. Yang 202.230 kan menurut kelompok kalian itu error. Maksudnya salah dari brokernya, salah catat typo gitu kan. Ya. Kasih lah pertanyaannya. Iya. Bentar ya.
Soalnya ini udah rumit ya, kompleks ya. Iya, Pak. Oke, silakan lanjutkan. Naili. Hah? Hasna mau jawab pertanyaan dari kamu. Silahkan Hasna. Nelly tadi nanya tentang ini kan Standard and Poor's Annual Dividend Report. Iya. Yang aku tahu tuh kalau Standard and Poor's tuh lembaga pemeringkat kredit. Tapi kemarin pas baca-baca tentang S&P juga ada yang namanya S&P 500. Itu tuh indeks yang terdiri dari 500 saham dengan modal besar yang kebanyakannya berasal dari Amerika Serikat. Nah, mungkin asumsinya saham yang diinvestasikan oleh si Apple Blossom ini tuh termasuk dari 500 perusahaan dengan modal terbesar itu. Jadi si itunya tuh bisa dicek si dividend rates-nya. Kalau untuk annual dividend record-nya sendiri aku searching susah sih nemunya. Ya. Terus itu kalau boleh tahu angka yang kalian dapat itu ada informasinya ya di buku. Untuk angka yang mana? Yang itu kan ada yang 0, itu apa nilai dividen atau nilai dari itu standarnya? 0,5%. Kalau dari soalnya sih dibilangnya dividend rate-nya tuh udah disesuaikan sama Standard & Poor's Annual Dividend Record. Jadi di sininya tuh di soalnya nggak disebutin sih angkanya. Berarti udah langsung disebutkan itu, udah disesuaikan. Ya, terus juga di soalnya bilang no exception buat kamu. Ini Nelly gimana Nelly? Maksudnya Nelly? Angka-angka gimana tadi? Sorry, saya kurang nangkap. Benar Pak, belum buka itunya lagi. Mungkin ini Pak, kan di indeks L5 tuh ada income per share-nya. Nah, tapi itu tuh nggak ada datanya di soalnya gitu Pak. Cuman di soalnya tuh disebutin kalau dia tuh udah disesuaikan sama Standard & Poor's Annual Dividend Record. Dan tidak ada exception yang ditemukan. Kalau di soalnya itu kan informasinya ada di ledgernya ya, general ledgernya ya, betul ya? Terus angka-angka itu dapat dari gimana Mas? Jadi kan di indeks L5 tuh ada angka-angka income per share-nya. Tapi nggak ada data di soal yang mendukung gitu Pak. Untuk angka itu. Artinya maksudnya ini datanya dari mana begitu ya? Iya. Oke, kalau di kelompok kalian? Di soalnya disebutin ini Pak, si dividend rate-nya tuh udah disesuaikan sama yang ada di Standard & Poor's Annual Dividend Record. Itu di soalnya ada kata-kata itu? Mau ditampilkan? Atau sebutkan aja di halaman berapa ya Hasna? Oh, di halaman 162 Pak.
di paragraf ketiga. Oke. Oke. Ya. Berarti ini asumsinya sudah mendasarkan di datanya Standard & Poor's ya. Iya. Ya. Silakan lanjutkan. Aku pikir ya Standard & Poor's itu menunjukkan market share-nya aja. Ternyata ada data dividennya ya. Kalau di soal, kalau nggak salah saya baca tuh kalau market share-nya lihatnya di Wall Street Journal, Pak. Oh, sorry, Wall Street Journal. Benar-benar. Oke. Terima kasih infonya. Nah, terima kasih Asna. Gimana Naili tadi? Ya, udah cukup kok. Makasih Hasna. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, bisa tanya. Oh ya, tadi ada Rosa mau jawab pertanyaan dari Ella. Silakan, Ros. Menjawab, kami dari kelompok 4 mau menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apakah suara saya terjelas? Apa suara saya terdengar jelas? Jelas kok. Jawab pertanyaan dari Ella maksudnya, Ros. Enggak, suaraku. Jelas. Makasih. Nah, kami membuat bunga piutang itu masuk ke miscellaneous receivable karena setelah kami cek bagian akunnya Apple Blossom itu nggak ada interest receivable, adanya itu miscellaneous receivable. Jadi kami berasumsi kalau si Apple Blossom ini melakukan pencatatan bunga miscellaneous receivable. Sepengetahuan kami, miscellaneous itu kan artinya beragam-ragam ya. Jadi mungkin aja semua transaksi-transaksi terkait si investment ini itu masuk ke miscellaneous receivable, termasuk juga pencatatan bunga piutang. Terus yang untuk E4 ya kami menemukan kesalahan di kesalahan perhitungan ataupun kesalahan penulisan oleh brokernya yang kalau nggak salah itu sahamnya United Greens. Nah, kami berasumsi bahwa yang salah itu adalah si brokernya. Oleh karena itu, karena ada perbedaan antara konfirmasi dari broker dan kesalahan perhitungan. Kami melakukan investigasi yang kami lakukan itu adalah menginvestigasi penerimaan kas. Jadi kami berasumsi di dalam penerimaan kas ini udah diterima gitu sebesar nilai $202.320. Walaupun sebenarnya setelah kami cek itu nggak ada angka itu, tapi kami berasumsi bahwa angka itu ada kayak gitu. Karena bukti yang kami temukan juga kurang kuat seperti itu. Terima kasih. Ini artinya kamu sudah ngecek ke itu ya, kemana? Ke penerimaan kas. Iya Pak, sudah dicek ke situ. Ada ya, 202.320. Enggak ada Pak. 202.320 maupun 202.230 enggak ada Pak. Jadi kami sepakat berasumsi kalau itu ada gitu Pak. Walaupun sebenarnya enggak ada. Loh, tadi katanya yang benar 202.320. Itu dari mana dasarnya, Pak? Jadi kan Pak, kalau misalnya kita lihat ya Pak, E4 itu dibuatnya 200.230. Tapi kalau semisal kita kali harga saham sama lembar saham yang dijual itu hasilnya 202.320 Pak. Jadi kami berasumsi si brokernya ini typo gitu Pak. Dia harusnya yang mau nulis 203.20 tapi tertulis 202.30 begitu Pak. Oh gitu. Iya Ini Pak. perkalian harga sahamnya itu berapa sih jualnya? Harga saham yang pada saat dijual itu harganya $120 Pak.
$120. Iya. Kalikan jumlah sahamnya. Angkanya itu ya ketemunya ya. Iya, dikalikan 1.686 saham, harganya itu sebenarnya 203.20, tapi dikonfirmasi di E4 itu 202.230, Pak. Oh, ini sebelum termasuk kayak komisi ya. Iya, belum termasuk komisinya 40, nanti netnya jadi berubah, Pak, angkanya. Oke, oke. Terus ada koreksi yang dilakukan oleh Iya, ini? kelompok kami melakukan koreksi, Pak, terhadap di E3 sama di lead schedule, Pak. Di E3 aja. Di lead schedule jadi ikut, Pak. Ada AJ12, Pak. Iya, ya, 90 ya. Iya, Pak, yang 90. Oke. Yang tadi nanya siapa? Ariela. Gimana Ariela? Ya, Pak. Terima kasih atas jawabannya sudah. Makasih banyak, Ariela. Ya, makasih Rosa. Terima kasih Rosa sama Ella. Kelompok Mungkin lain ada yang sama nggak? Kelompok lain ada yang seperti ini atau enggak? Kelompok kalau saya beda, Pak. Kelompok saya sama, Pak. Ada yang sama. Kalau yang beda itu gimana maksudnya? Dilakukan itu atau gimana? Kalau saya nggak dilakukan adjustment, Pak, karena menurut saya angka 230 itu udah benar, Pak. Ya, karena di soal itu juga udah di-state bahwa kita tuh disuruh diasumsikan udah mengecek jurnal penerimaan, Pak. Dan di situ tuh juga nggak dikasih tahu, Pak, kalau ada ada ketidaksesuaian antara yang dikonfirmasi broker sama cash receipt jurnal. Berarti menurut saya sih itu 230 udah benar, Pak. Gitu, Pak. Di penerimaan kas nggak ada datanya ya? Enggak, Pak, karena itu kan transaksinya sebelum bulan Desember, Pak. Makanya tidak disajikan informasinya, Pak. Ya udah, sama-sama benar lah. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih. terima kasih Nisa. Izin, Buat Pak. teman-teman yang mau nanya lagi, silakan bisa sebutin awal absen sama kalau bisa dinyalain kameranya ya. Izin, Pak, aku boleh nanya nggak, Pak? Ke saya nanyanya. Iya, kan untuk yang tadi yang miscellaneous receivable. Oke, terus? Untuk di bagian akunnya sendiri, emang ada yang miscellaneous receivable. Apakah perlu auditor mengusulkan untuk membuat akun interest receivable? Soalnya kalau nggak salah untuk analisis laporan keuangan, pendapatan untuk investasi sama beban investasi itu dipisahkan. Soalnya tadi apa nggak jelas? Apa tadi yang belakang kalimatnya? Gimana, Yang terakhir kamu ucapkan apa tadi? Oh, soalnya seingat aku waktu belajar analisis laporan keuangan, untuk pendapatan dari investasi sama beban dari investasi itu dipisahkan gitu Iya sih. untuk penyajiannya. Betul. Kalau dalam hal ini, kalau saya sih memberikan kelonggaran gitu ya. Emang bisa jadi si perusahaan itu nggak mencatat interest receivable. Akunnya bukan dalam bentuk nama interest receivable. Ya, jadi miscellaneous receivable. Kalau interest expense ada nggak di situ? Ada, Pak. Interest expense ada. Ada ya? Kalau kita lihat di trial balance-nya, aku lihat ya. Kalau dilihat dari trial balance-nya, dia itu masuknya ke miscellaneous receivable di bagian-bagian atas itu ya. Artinya ini termasuk akun-akun yang liquid gitu loh. Kalau dari peletakan posisinya, iya nggak sih teman-teman? Halo, Iya, jadi lihat dia nggak? masuknya operating expense, bukan dari income. Iya, kalau menurut saya sih ini mungkin
maksudnya si siapa si Apple Blossom interest receivable masuk ke sini. Karena kalau kita lihat dari apa namanya urutan penyajiannya dia diletakkan di nomor 107 bagian atas ya. Artinya dia liquid kan, termasuk yang liquid. Tapi seandainya kalian mau membuat interest receivable akun apa namanya set of account sendiri namanya interest receivable juga nggak masalah sih. Substansinya sama aja maksud. Ini kelompok kalian kan maksudnya interest receivable kan maksudnya? Iya, Pak. Sama aja dengan ini kalau kalian lihat nah, yang ini income from investment. Dulu kalau kalian belajar inter atau apa di pengantar, ketika perusahaan menerima dividen, ya ketika dia menerima dividen akunnya apa? Kalau dia kategori trading. Halo, Dividen revenue, Pak. dividen income kan, kalau nggak dividen revenue kan. Tapi di sini istilahnya income from investment. Ada beberapa, tapi di soal disebutkan income from investment itu maksudnya lah penerimaan dividennya nggak sih? Kalian nangkepnya nggak? Nggak. Ini kan available for sale ya. Available for sale itu masuk kategori trading kan? Trading kan? Kalau income from investment yang kalian dulu pelajari itu yang seperti apa? Masih ingat nggak? Yang kepemilikan sahamnya seperti apa? 50%. Di atas 20%, Pak. 20 sampai 50% kan? Iya. Nah, nama akunnya kan income from investment. Kan seperti itu kan? Ya enggak? Betul, Pak. Jadi keterima. Nah, sedangkan maksudnya soal yang ada di sini adalah dividen income. Makanya kalian perlu penyesuaian sedikit lah di sini ya. Sama aja yang tadi miscellaneous receivable, ini juga ada income from investment. Gimana teman-teman? Ada komentar atau enggak? Ya kan ini pertanyaannya Ariela kalau dikembangkan juga sama kan? Income from investment juga kan? Termasuk juga kan? Oke. Ada lagi yang tanyain Hasna? Cukup, Pak. Jadi kan kalau yang income from investment itu ketika perusahaan investasinya untung, dia mengakui persentasenya kepemilikannya kan. Akunnya kan sebenarnya kan investment pada income from investment. Justru ketika dia terima dividen malah dia akan mengurangi investasinya dia, ya nggak? Iya, Pak. Oke, silakan lanjutkan. Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Elsa ada tanya di chat. Selamat pagi, izin bertanya, isu terbesar dari investment in securities itu apa? Kalau misal di pertemuan sebelumnya, perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengecilkan hutangnya agar perusahaan tersebut terlihat baik di mata investor. Karena itu bisa jadi perusahaan tidak mengakui semua hutangnya. Hutang yang diakui tidak lengkap, sehingga isu terbesar untuk hutang adalah completeness atau kelengkapan. Menurut Bapak dan teman-teman, kalau untuk investment in securities bagaimana? Terima kasih. Gimana? Silakan. Elsa.
kita diskusi dulu ya, El. Mungkin teman-teman yang lain bisa, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bintang, aku mau nanya. Ya, Sanli. Saya Senli, nomor absen 37. Mau bertanya tentang kakak yang S1. Di situ kan dibilang ada edition yang Mac sama Solar sama Omega itu dimasukkan biaya komisinya. Nah, seingat saya itu kalau misal di AKM, dulu biaya komisi itu dimasukin ke expense. Ini kenapa kok dia dimasukin ke biaya perolehan? Kalau misal, apakah itu emang kebijakan Apple Blossom atau gimana? Terus kalau misal emang kebijakannya, kita nyari informasinya tuh di sebelah mana? Gitu. Makasih. Ya, Sanli, sama-sama. Harus buka lagi ke ini ya, ke intermediate ya. Itu udah yakin ya, Sanli ya? Jadi untuk komisinya itu dibebankan ya untuk investasi ini. Ini apa sih investasinya? Available for sale. Iya Pak, kemarin saya lihat di buku di buku intermediate itu, ya itu masuk ke Pas di kos expense. ada. Ya, Itu yang apa? Itu investasi jenis apa, Sanli? equity investment kan? Oh ya, maksudnya Tunggu Pak. kan Itu Pak, equity investment bentar, apa saya kirim di WhatsApp ya ininya? Kemarin sih saya screenshot sih. Tunggu. kan Ya, Del. investment equity investment kan ada ini kan kayak trading, ya kan? Ada available for sale. Kalau Ada yang di lagi apa? intermediate itu, yang di awal-awal Pak, dia langsung bilang gitu semuanya itu. Bentar Pak. Itu Pak, saya kirim di grup. Udah. Sanli? Halo? Iya. Yang catatan nomor 9-nya ditampilin dong, tolong. Ada note nomor 9 itu kan? Iya. Bentar Pak, udah saya tutup lagi.
Ini maksudnya yang saya foto ini ditampilin gitu. Iya, tadi kan yang difoto kan ada dalam kurung 9 tuh. Itu Oh nge-refer iya, kemana? ya bentar Pak. Udah saya tutup. Pak, ini di footernya juga nggak ada, Pak. 9 tuh ininya. Ada. Iya, saya cari di halaman terakhir dulu. Di halaman itunya nggak ada stand yang paling bawah kayak catatan kaki 9. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Ini udah ketemu, ada ding. 46. 4. 6. Kayaknya yang di note 10 tuh. Foto nomor 10.
Ya, ini yang 10 ya, Pak. Ditampilin, Pak. Nggak apa-apa biar teman-teman bisa lihat. Iya. Ini, guys. Nggak bisa diblok ya? Ini blok ya? Oke, jadi gini, kalau saya baca di internya, ketika dia investasinya trading, jadi menggunakan fair value, maka biaya komisi itu di-expense-kan. Kalau nggak salah ya, kan saya terjemahkan seperti itu. Untuk yang trading. Tapi ketika yang bukan trading, artinya yang di atas 20%, logikanya termasuk biaya perolehan. Ya kan? Nah, sekarang dia kan kategorinya yang trading yang available for sale gitu ya. Available for sale itu masuk kategori trading kalau berdasarkan yang di ISO ya emang harus di apa namanya ini? Harus di-expense-kan. Cuman yang jadi permasalahan itu kan kita asumsinya audit tahun sebelumnya itu kan benar asumsinya ya. Ya kan asumsinya. Sekarang kita lihat di kertas kerja sebelumnya, commission itu dikapitalisasi nggak sebagai cost? Ada nggak? Ada informasi itu nggak maksudnya ya? Saya lihat ada sih Pak di S1 tuh dia bilang dia yang tick marknya bintang, dia bilang cost properly, berapa di S1 cost properly include broker fee. Itu bukan Pak. Bintang ya. Cost properly include broker fee. Nah itu, gitu kan? Disposal. Atau mungkin Apple Blossom itu masih pakai aturan lama ya, Pak? Mungkin standar dulu bisa berubah beda dengan sekarang ya. Saya nggak tahu standar dulu itu seperti apa. Ngomongnya tahun 2003 kan? Ya udahlah. Oke, gini. Gimana? Izin menyanggah sedikit, mungkin iya ada perbedaan standar tahun yang lalu dengan yang sekarang. Kalau yang saya lihat untuk yang AFS itu sendiri, sebenarnya dia itu nggak masuk ke kategori trading, Pak. Jadi dia nanti itu lepas dari kategori trading. Jadi kayak ekuitas tuh ada yang non trading itu akan ada yang di bawah 20% itu akan ada dua, yakni trading dan non trading. Di atas 20% tuh nanti baru pakai yang equity method gitu, Pak. Itu available for sale? Available for sale itu masuknya ke yang gini, yang di bawah 20% tuh akan ada dua kategori, yakni trading dan available for sale. Kemudian di atasnya 20% akan pakai metode ekuitas begitu, Pak. Ya maksud saya yang kalau dikaitkan dengan yang ini yang mengenai broker fee-nya itu masuk di kapitalisasi menjadi cost-nya atau enggak, itu kelihatan nggak di situ? Kalau yang saya baca itu kelihatan, Pak. Jadi dia di-include-in ke harga ke nilai investasinya. Ada kata-kata itunya? Di mananya? Sebentar, Pak. Saya mau
nambahin dari hasil rundingan kelompok saya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan ada 2 metode pengakuan komisi pembelian investasi. Nah, kalau menurut KSO itu dimasukkan ke dalam expense. Sedangkan berdasarkan penelusuran kelompok kami, menurut PSAK 13 itu dimasukkan ke dalam harga perolehan saat pembelian investasi. Terus apabila kita lihat dari KK tahun sebelumnya, pada indeks E4 tahun 2002, di dalamnya itu terdapat catatan transaksi pembelian investasi tahun 2002. Nah, di situ itu komisi dimasukkan ke dalam harga perolehan investasi. Jadi kami asumsikan bahwa Apple Blossom mengakui komisi pembelian investasi sesuai PSAK 13, yaitu diakui sebagai harga perolehan investasi. Sedangkan untuk penjualan investasinya sendiri, dia sesuai dengan PSAK juga, komisi penjualan dijadikan sebagai expense. Nah, di sini kelompok kami mengasumsikan beban komisi penjualan investasi telah dimasukkan ke dalam akun miscellaneous expense, karena dalam bagian akun Ya maksudnya kalau gini loh, apa namanya, ini kan masuknya itu ke kategori ini ya, aset keuangan, itu kan. Ini kalau di PSAK sekarang PSAK 71 sekarang, dulu PSAK 50, 55, 60. Kalau 13 kan PSAK properti investasi. Jadi kalau yang properti investasi kalau menurut saya sih kurang proper ya, karena kan binatannya udah beda itu kan. Ini adalah equity investment, yang satu lagi properti investasi. Kalau yang enggak, apa namanya, saya sih belum pernah lihat di PSAK-nya ya. Nanti PSAK-nya kalian cek deh ya. Tapi kalau secara logika gitu ya, ketika suatu investasi itu diukur dengan menggunakan fair value ya, tapi ya fair value kalau menurut saya sih emang benar, lebih tepatnya itu broker fee macam-macam itu di expense kan. Tapi kalau yang dia pengukurannya tidak menggunakan fair value lagi, misalnya 20% ke atas, oke lah, seperti itu baru dikapitalisasi menjadi cost-nya. Ini aku ngomong secara logika ya. Logikaku sih klop dengan yang ada di KISO, logikaku ya, karena fair value. Tapi nanti pastikan lagi di PSAK ini ya, di PSAK 71-nya. Ya, di PSAK 71-nya kalian pastikan lagi, atau enggak PSAK yang lamanya. 50, 55, 60-nya itu yang mana itu 55-nya berarti ya. Itu dipastikan. Oke lah. Saya untuk menyederhanakan kondisi seperti ini sepertinya Apple Blossom itu mengkapitalisasi komisi. Jadi sebagai bagian dari nilai investasinya. Karena saya lihat di trial balance nggak ada commission expense, kayaknya nggak ada ya. Nggak ada juga. Ini dan asumsinya, ini asumsi lagi ya. Asumsinya adalah kerja tahun sebelumnya itu dianggap benar asumsinya. Oke ya, jadi untuk ini diasumsikan aja ya. Sepakat nggak teman-teman? Diasumsikan saja untuk commission expense broker fee-nya ini masuk ke cost dari investasinya. Diasumsikan dulu ya. Ya, Pak. Gitu ya. Jadi supaya nggak terlalu berlama-lama, nanti kita buat PR, nanti kita pastikan lagi PSAK-nya ngomong apa lah. Oke ya. Kalau saya pribadi sepakat kalau secara teori di expense kan sih, saya pribadi ya, karena ini fair value. Tapi karena kondisi sekarang dan kondisi dulu jauh berbeda, mungkin ada perbedaan standar atau apa, ya kita ngikutin, anggap aja kita flashback ke zaman dulu ya, 2003 ya, ketika kalian umurnya berapa ini? Udah lahir kan? 4 tahun deh ya, mau masuk TK ya. Oke deh, siap. Thank you ya, Sandy ya, ngangkat ini ya. Ya Pak, sama-sama. Makasih semua. Izin menambahkan Pak, ini barusan saya cek di buku praktik AKM 2 karyanya Pak Lutfi.
itu tuh di sini disebutkan bahwa biaya broker itu tuh dicatat sebagai beban, Pak, tidak dikapitalisasi pada nilai investasinya. Itu untuk investasi apa? Untuk keseluruhan jenis investasi, Pak. Investasi Keseluruhan. saham. Investasi Keseluruhan. saham. Iya, jadi di Nah, sini tuh gimana, Pak? mesti saham yang di atas 20% juga di expense kan? Kalau di buku ini bilangnya gini, Pak, biaya investasi ekuitas diukur sesuai harga beli sekuritas, sedangkan komisi untuk broker dan biaya lainnya terkait dengan pembelian dicatat sebagai beban. Ya, karena ini ngomongnya sekuritas itu artinya adalah yang diukur secara fair value sekuritas. Beda dengan kita mau memiliki suatu perusahaan, gitu kan? Kita mau beli 30%, ngomongnya bukan sekuritas lagi seperti itu, tapi sudah investasi, akuisisi atau apalah namanya itu. Apa namanya? 20-50 namanya apa? Kalau di atas 50 kan kontrol. 20-50 apa namanya? Equity method. Ya maksudnya namanya apa? Signifikan metodenya. Pengaruh signifikan, Pak. Nah, betul, pengaruh signifikan. Kalau ngomong pengaruh signifikan, dia ngomongnya sudah nggak ngomong securities lagi. Karena kalau ketika kita ngomong this, nah itu kategori penyajiannya dia lancar. Aset lancar. Tapi kalau misalnya kita investasinya di 30%, artinya mempunyai pengaruh signifikan, apalagi yang apa tuh namanya, yang kontrol di atas 50%, itu penyajiannya nggak mungkin di aset lancar. Pasti di aset tidak lancar. Jadi kesimpulannya, sementara ya, nanti kita pastikan ya, untuk aset equity, investment equity yang diukur dengan fair value, broker fee-nya itu diakui sebagai expense. Sementara ya, nanti kita pastikan lagi. Tapi untuk kasusnya Apple Blossom, diasumsikan diakui sebagai cost. Oke, setuju ya? Nggak apa-apa ya? Karena Ya, kondisinya seperti ini. Oke, silakan lanjutkan. terima kasih Sanli sama teman-teman atas pertanyaan dan jawabannya sungguh. Terima kasih, Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Tadi pertanyaan dari Elsa mau dijawab sama Novita. Silakan Novita. Tadi pertanyaannya terkait dengan isu yang terkait dengan investasi ya. Seperti sebelum-sebelumnya, akun-akun sebelumnya kan ada kayak Windows dressing gitu. Nah, menurut kelompok kami, hasil diskusi kelompok kami, untuk akun investasi ini juga mungkin bisa dilakukan Windows dressing, yaitu dengan cara investasi fiktif. Jadi dengan adanya investasi fiktif, misalnya ketika perusahaan itu telah menjual aset dalam jumlah yang besar, lalu perusahaan itu tuh agar dia dapat kelihatan dapat memutar keuangannya dengan baik, makanya dia memunculkan akun investasi. Bisa aja akun investasinya ini hanya fiktif gitu, bohongan. Nah, tujuan dari memunculkan akun investasi ini di laporan keuangan agar asetnya itu terlihat perputarannya itu baik, jadinya menarik investor untuk berinvestasi di dalam perusahaan tersebut. Jadi menurut kelompok kami isunya hampir sama dengan akun-akun sebelumnya, yaitu Windows dressing dengan adanya investasi fiktif atau meningkatkan jumlah aset. Seperti itu. Mana? Elsa itu nggak bisa ini ya, mic-nya nggak bisa error ya. Baik, terima kasih Novita. Katanya gitu. Saya nambahkan, saya setuju lah. Secara default-nya ketika aset itu kecenderungannya adalah digede-gedein. Kalau aset kecenderungannya ya. Contoh prakteknya seperti ini. Jadi perusahaan kan perlu dana ke bank, anggap aja gitu ya. Bank kan pasti melihat ini uang yang akan saya cairkan bisa ditagih lagi atau enggak, kan gitu ya. Jangan sampai gagal bayar. Nah, artinya bank pasti akan menganalisis kondisi laporan keuangannya. Nah,
terkait dengan ini, misalnya kalau dia punya investasi yang liquid, kan ini kan liquid ya, available for sale, hitungannya liquid. Meskipun namanya available for sale, kapanpun dia bisa jual, kapanpun. Oke kan? Artinya convert to cash-nya itu cepat. Seandainya ada apa-apa, bank bisa langsung minta tolong untuk dijual atau mungkin lebih restrict. Ini untuk yang investasi ini jangan diapa-apain. Artinya tanda kutip sebagai jaminan, kan bisa jadi kan. Artinya ketika investasi itu tinggi, gitu kan, akan mempengaruhi user dalam pengambilan keputusannya. Setuju nggak? Sama seperti kasus, kalian pernah dengar kasus SNP? Pernah dengar SNP? Columbia yang dia jualan alat-alat rumah tangga gitu secara kredit. Pernah dengar nggak? Yang menimpa kasusnya Deloitte, sampai Deloitte di suspend sama OJK, nggak pernah dengar juga? Nah, ceritain ya, dia itu ada penggelembungan fiktif mengenai apa coba? Di receivable-nya. Receivable itu kan sebagai jaminan. Artinya gini, ketika perusahaan itu receivable-nya gede, dan tingkat ketertagihannya berdasarkan yang tersedia dalam laporan itu bagus, itu sebagai pegangan bagi si kalau ada apa-apa bisa take over itu receivable-nya. Jadi si krediturnya perusahaan, dia bayarnya bisa langsung ke banknya. Ya, lewat perusahaan bisa ditarik gitu loh. Sama aja dengan ini gitu ya. Sama aja dengan securities investment in securities ini. Saya kira gitu ya, untuk kepentingan secara umum bahwa kecenderungan perusahaan itu akan meninggikan melakukan overstated di investment in security. Oke, silakan lanjut. Terima kasih Elsa pertanyaannya. Terima kasih Nafita sudah menjawab. Teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi? Bintang, aku mau nanya dong. Iya. Selamat pagi Livia. Saya Livia, absen 24, mau nanya yang di kertas kerja E1 itu tuh kan Omega Data System itu tuh masuk ke diakui sebagai investasi. Nah, sedangkan di E4 itu ada keterangan kalau payment ke Omega itu masih dipending dan dokumen kepemilikan tuh masih dipegang sama broker. Nah, kalau kayak gitu emang udah boleh diakui apa gimana? Ya, siap. Terima kasih Livia pertanyaannya. Iya, sama-sama. Tunggu jawabnya ya, bentar. Ini Denisa mau bertanya. Sekarang aja Den, nggak apa-apa. Saya sambil ini ya, input ke portalnya. Denisa ada bertanya. Saya mau tanya, ANJ11 di E6 jurnal penyesuaian mengkredit income from investment. Bukannya itu jurnal penyesuaian bunga ya? Kenapa bunga mengkredit akun interest revenue? Kenapa bukan mengkredit akun interest revenue? Seingat saya pas di AKM kalau penyesuaian pendapatan bunga investasi jurnalnya mengkredit interest revenue. Dan bukannya income from investment itu merupakan akun untuk mencatat laba yang
dibagikan oleh investasi. Pertanyaan dari Denisa. Makasih Den pertanyaannya. Kita diskusi dulu ya. Sambil nunggu ada yang mau bertanya lagi teman-teman atau memberikan saran kepada kelompok kami. Izin bertanya kelompok 4. Iya, silakan. Saya Dwi Astuti absen 12. Selamat pagi Dwi. Oh ya, di Wall Street Journal di halaman 162 itu kan ada market value semua investasi yang dimiliki sama Apple Blossom di akhir tahun 2003. Terus kalau misalkan ada perbedaan antara cost sama market value di S1 itu kan dicatat ada unrealized gain sama loss ya. Nah, ini aku mau mastiin, jadi yang dicatat di S1 unrealized holding gain atau loss ini cuma investasi yang investment in securities, yang debt investment itu enggak ya? Itu aja sih. Oh ya, ya. Terima kasih di pertanyaannya. Martin katanya mau jawab pertanyaan dari Lydia. Silakan Martin. Mohon izin, dengar nggak? Martin, dengerin. Nama saya Martin dari kelompok 4, izin menjawab pertanyaan Livia. Kenapa pada kertas kerja S1 itu Omega Data Systemnya diakui padahal sertifikat sama pembayarannya itu sertifikatnya masih ditahan sama pihak ketiga, terus pembayarannya masih dipending. Jadi menurut kelompok kami ini memang benar dia sertifikatnya itu udah masih ditahan sama pihak ketiga. Tapi kan di soal dijelaskan bahwa SM ini telah membeli sekuritas dari Omega Data System. Jadi menurut kami di sini telah terjadi perpindahan resiko dan reward kepada Apple Blossom. Namun karena Apple Blossom memilih untuk menunda pembayaran, itu sebabnya sertifikat ini masih ditahan oleh pihak ketiga sebagai jaminan. Jadi Apple Blossom tetap mengakuinya sebagai investasi. Itu sih. Gimana Liv ya? Oh, makasih Martin. Yuk. Terima kasih Livia, terima kasih Martin. Kelompok lain gimana? Sama semua nggak? Ada yang menganggap belum diakui, ada nggak? Diakui, Pak. Akui semua.
Dengar suara saya nggak? Iya Pak, masuk Pak. Oke. Ya, gimana nih? Menarik nih, punya Livia nih. Jadi katanya beli, terus kemudian belum dibayar, otomatis masih ditahan dong sertifikat dan segala macam kan? Nah, bisa itu diakui sebagai aset, kira-kira seperti itu. Kira-kira perusahaan itu si Apple Blossom sudah mengeluarkan uang atau belum sama sekali? Belum Pak. Kalau dari soal sih belum sama sekali ya. Belum. Ya semacam gentleman agreement janji lah atau apalah. Kira-kira bisa nggak ya? Sama aja gini misalnya. Misal ya, misal. Perusahaan mau pinjam duit ke bank. Oke? Terus kemudian kan tanda tangan macam-macam ya. Tanda tangan. Ada tanda tangan perjanjian. Loan agreement-nya sudah tanda tangan. Oke, jeda. Nah kan? Anggap aja tanda tangan loan agreement-nya itu tanggal 30 Desember. Loan agreement-nya 100 miliar. Kemudian cairnya tanggal 10 Januari. Misalnya ya, 2000 berikutnya. Kira-kira pada tanggal 31 Desember sudah diakui loan atau belum? Kalau enggak, si banknya sudah mengakui loan atau belum? Mengakui kredit. Gimana kira-kira yuk? Sudah berpindah atau belum itu kira-kira hak dan kewajibannya? Kalau saya analogikan kan seperti itu ya, gampangannya ya. Kalau ini sekuritis, sekarang kita pinjam ke bank lah yang kita bisa nalar, enaknya seperti itu. Pinjam ke bank, sudah tanda tangan, duitnya belum cair, terus kebetulan keburu tutup buku, ya kan? Tutup buku artinya harus membuat laporan keuangan. Sudah diakui sebagai utang atau belum? Kalau enggak, si kreditur sudah mengakui sebagai loan atau belum? Loan pinjaman. Sudah atau belum? Baru tanda tangan. Menurut saya sudah Pak, karena sudah ada perjanjian bahwa akan membeli. Ya kan baru janji. Kalau nggak jadi, gimana? Prinsipnya itu kali Pak. Apa sih namanya? Semacam kontingensi jadinya Pak, jatuhnya. Oke. Aset Karena atau bukan? janji. Hah? Aset atau bukan? Di siapa ya Pak? Di banknya? Kayak kasus ini. Apple Kasus Blossom itu ini. sebagai aset atau bukan? Kami ngakuinya sebagai aset Pak. Cuma karena dia belum dibayar, jadi masih diakui utang juga. Oke. Aset kontingensi itu disajikan dalam laporan keuangan atau enggak? Nggak tahu Pak. Konservatif. Prinsip konservatif. Kalau kemungkinan ada suatu kerugian, perusahaan itu wajib untuk mengakui kemungkinan ada suatu kerugian, ya kan? Ya. Beban atau uang keluar. Nah, kalau misalnya ada keuntungan, tidak boleh langsung diakui sebelum terrealisir. Ya. Nah, kalau seperti itu gimana kira-kira? Di sini kan dia mengakui kewajiban juga Pak. Kok apa namanya? Ya bukan, kita objeknya kan investasi itu kan, objeknya Ya. loh. Oke. Sekarang sudah beli tapi barangnya belum datang, belum diapa-apain gitu loh. Sama aja dengan kalau kamu mau beli terus kemudian barangnya belum dikirim, tapi mau beli barangnya dikirim, terus gimana? Karena udah janji beli jadinya diakui Pak utangnya. Kan belum, syaratnya masih di gudangnya sih. Ini sesuai kalau misalnya direkonsiliasi gitu ya. Mau beli barang, syaratnya FOB shipping point. Oke. Kemudian beli bread. Terus kemudian belum keluar barangnya nih dari sisi sana, dari sisi penjualnya itu. Penjual sudah mengakui itu belum? Belum. Ya belum kan. Kalau sisi pembeli kan nggak tahu.
barangnya sudah dikirim atau belum. Sisi pembeli kan nggak tahu ya. Ya kan artinya perlu ada rekonsiliasi. Kalau mau benar-benar ingin tahu konfirmasi sudah dikirim atau belum, kan gitu kan. Nah, kalau dari sisi pembelinya, penjualnya ya mana kalau sisi penjualnya? Dia kalau dia tadi udah ngirim biasanya udah dicatat, Pak. Iya, benar. Tapi barangnya belum keluar. Kalau Maksudnya di sudah sini dicatat sebagai penjualan atau belum? kalau di sini saya lihat sih, Pak, barangnya udah keluar karena yang nahan di sini tuh pihak ketiga, bukan di Omega Data Systemnya. Pihak ketiga itu siapa? Broker, Pak. Jadi yang nahan sertifikat di sini broker. Enggak. Yang nahan broker. Brokernya, karena kita belum bayar. Iya Pak, benar. Kami coba tambahin ya Pak. Jadi kayak kami itu asumsiinnya pembayarannya itu masih dipending, tapi kata kalimat awalnya udah dibilang saham Omega Data System udah dibeli oleh Apple Blossom gitu Pak. Jadi asumsinya SIM dibeli tapi masih ditahan sertifikatnya sama si broker gitu Pak. Jadi kayak ditalangin dulu ya teman-teman. Bagaimana? Apa sih? Maaf, gimana? Jadi kayak ditalangin sama brokernya dulu gitu ya, tapi sisanya udah keluar atas nama Apple Blossom gitu. Iya, sahamnya udah dibeli atas nama Apple Blossom, tapi pembayarannya belum dilunasin masih dipending ke pihak ketiga yaitu brokernya gitu. Kalau ini asumsinya yang pending adalah brokernya. Bentar. Kalian ngusulin jurnalnya apa? Investment security pada account payable, Pak. This office itu artinya broker ya? Iya, Pak. Di sini kayaknya maksudnya itu, Pak. Pihak ketiganya. Telah dibelar. Oh, oke. Ini berarti ini ya tadi kalian yang kamu omongin ya. Jadi si brokernya sudah nalangin dulu dan bayarin dulu berarti ya. Sudah bayarin dulu ke si pemegang sahamnya, ya pemilik sahamnya. Cuman si Apple Blossom belum bayar ke brokernya. Gitu ya. Iya, Pak, begitu. Oke deh. Oke. Nah, sementara oke deh. Oke ya. Diakui sebagai investasi, tapi nanti di ini ya sambil jalan dicek lagi ya teorinya seperti apa ya. Takutnya ini takutnya sebentar. Kayak misalnya kita beli saham gitu loh. Kayak kita beli saham di mana? Di bursa. Jadi pembayaran kan H+2 itu. Ya kan? Dalam rentang itu apakah sudah diakui sebagai aset atau belum? Saya kurang tahu nih teknisnya seperti apa. Oke deh, ini nanti juga buat PR buat aku nih. Kasus seperti ini. Seharusnya kalau misalnya sudah ditalangi sama si brokernya, harusnya ya udah diakui sebagai investasinya dia.
Oke, lanjutkan nanti deh. Silakan dilanjut. Iya, Pak. Jadi menurut kami itu sudah diberikan sama brokernya, jadi kita ada utang gitu, Pak. Dimasukin, tetap diakuin ke investasi. Yang lain seperti ini juga, sama. Gimana kelompok lain? Kelompok lain. Ada yang beda nggak? Ada yang nggak ngaku, ada nggak? Sama, Pak. Yang lain? Nanti saya cek deh. Oke. Oke. Terima kasih, Livia. Pertanyaannya Livia sementara cukup dulu ya. Iya, Pak. Oke, berikutnya Denisa apa nih, Denisa? Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab tadi. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin aku mau jawab yang pertanyaannya Dwi yang pertanyaan Dwi. Pertanyaan tadi Dwi. Iya. Halo, Dwi. Jadi ini ya, memastikan kalau di S1 itu kalau ada misalnya ada perbedaan cost dengan market value itu diakui sebagai unrealized holding gain or loss. Itu untuk investasi in security saja, ya kan? Atau bagaimana kalau debt investment? Ya gitu, Dwi. Iya, Bintang. Menurut hasil diskusi kelompok kami, sesuai materi AKM, untuk debt investment itu kan dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Yang held for collection, terus fair value through profit or loss, sama fair value through other comprehensive income. Trading sama yang held for sale. Itu kan. Nah, kalau investment itu diakui di unrealized holding gain or loss, sedangkan untuk debt, untuk yang held for collection, dia tidak diakui unrealized gain or loss. Dia pakai amortisasi ini investmentnya, debt investmentnya, karena kan dia bakalan sampai di akhir due date-nya. Sedangkan yang trading sama yang for sale itu diakui unrealized gain or loss-nya. Bedanya kalau yang fair value through profit or loss itu diakuinya di OCI, sedangkan yang fair value through other comprehensive income itu dia diakuinya melalui comprehensive income atau net income. Gitu dulu. Jadi nggak semua debt diakui unrealized holding gain or loss-nya. Gimana, Dwi? Oh, jadi makanya yang di Apple Blossom ini yang debt investment-nya itu dibikin tabel yang di E6 itu ya? Ya, di amortisasi. Terus di ini CLK Apple Blossom-nya juga disebutin kalau investment securities itu debt securities diklasifikasikan menjadi available for sale dan held to maturity. Gimana untuk itu? Di CLK, Pak, di notes to financial statement-nya di Apple Blossom. Halaman berapa? $276, Pak. 276. Di CLK tahun 2002. Untuk debt securities yang held to maturity itu akui amortisasi cost-nya. Amortisasi cost-nya itu pakai premium or discount.
untuk efektif interest method. Sedangkan untuk yang sisanya, untuk yang securities, investment in securities itu pakai unrealized holding gains or loss. Ini selisihin antara cost sama fair value-nya. Sebelah mana sih? 276 yang mana? Not nomor 2. Not 1, Pak. Oh, 1. Yang paragraf kedua, investment securities. Kalau di tahun ini intensinya apa? Kalau tahun ini dia disebutin, dia ini held to maturity, karena held to maturity, jadi kita mengakuinya pakai amortized cost. Pertimbangannya held to maturity dari mana? Di halaman 163 dijelaskan, Pak, kalau di situ investasi untuk series kredit itu hold this bond until maturity. Ya, itu, Pak. 163. 163? Iya, Pak. Oke nih. Oh iya, benar. Benar-benar. Oke. Pertanyaan Dwi Astuti jelas kali ya. Bisa dijawab berarti. Ya. Jadi bond itu kan tergantung intensinya si manajemen. Dia mau dikategorikan ke AFS atau ke held to maturity, HTM. Ternyata di halaman 163, the respect intensi dari si Apple Blossom adalah dipegang sampai apa namanya? Sampai jatuh tempo. Makanya harus bikin amortisasi gitu ya. Iya, Pak. Gimana, Dwi? Oh ya, makasih Bintang dan kelompok 4 udah lebih jelas sekarang. Ya, sama-sama, Dwi. Untuk pertanyaan Denisa, Novita, silahkan menjawab pertanyaan Denisa. Jadi pertanyaannya Denisa kan kenapa AJE 11 di E6 itu jurnal penyesuaian bunganya nggak mengkredit akun interest revenue kan, malah mengkredit akun income from investment. Ini kasusnya sama seperti kasus yang tadi ya, misalnya receivable itu. Nah, jadi karena nggak ada akun interest revenue di dalam bagian akunnya si Apple Blossom, makanya kami mengasumsikan bahwa segala pendapatan dari investasi, termasuk pendapatan bunga dari long term investment ini dimasukkan ke dalam income from investment. Denisa, oh ya, Denisa, mikrofonnya berdengung. Halo Denisa, bisa komen di chat. Ya.
Atau mungkin ada teman-teman yang kelompok lain memiliki pendapat yang berbeda dari kami atau seperti apa gimana? Silakan. Gimana teman-teman, ada komentar? Atau mungkin ada pertanyaan lagi buat presentasi kami? Ada lagi? Gimana teman-teman? Ini saya mau menambahkan beberapa hal. Yang pertama, ini perusahaan masih apa ya namanya ya? Karena mungkin zaman dulu kali ya masih ada konvensional. Jadi ketika sekarang ini ya, ketika auditor mau mengecek keberadaan dari investasi, umumnya dia itu melakukan konfirmasi ke kustodian. Jadi dia konfirmasi ke kustodian bahwa si perusahaan ini dia punya investasi mana aja. Langsung muncul semua nih. Kalau yang ini kan dia nggak konfirmasi ya, cuman auditor itu diajak sama si siapa itu yang menghandle kustodi, dibawa ke bank, lihat ke deposit box-nya isinya apa aja, gitu kan dia. Kan seperti itu kan. Nah, kalau yang sekarang ini umumnya si auditor bisa langsung konfirmasi ke kustodiannya. Oke, jadi kustodian itu emang dia memelihara atau mengelola investasi-investasi yang dimiliki oleh si perusahaan. Dia ada semua di situ. Jadi orang luar mau mengecek, auditor mau ngecek, tinggal konfirmasi ke sana. Oke ya. Terus kemudian saya lihat di audit program sebentar. Ini. Kalau ada kaitannya dengan profit atau kas dikeluarkan, tolong ditulis ini ya, cek ke rekening korannya atau cek ke pengeluaran kasnya. Teman-teman ya. Halo? Ya, Pak. Dengarkan ya. Di sini kayaknya masih belum kelihatan deh. Nomor 7 misalnya ya, analisis pertambahan dan akuisisi investasi. Jadi nggak cuma sekedar di analisisnya. Jadi emang benar nggak? Kalau ada pertambahan, berarti ada kas keluar kan? Kalau ada penjualan, berarti ada kas masuk kan? Nah, itu perlu dipastikan juga. Termasuk income from investment-nya, entah itu dari dividen atau dari bunganya. Nanti di audit program ditambahin. Saya belum lihat di ininya. Di mana? Di kertas kerjanya muncul nggak? Jangan-jangan muncul, sudah ada. Oh, nggak kelihatan. Oke ya. Kelompok berapa ini? Ini kelompok berapa? 4 ya?
Kelompok 4, Pak. Ya. Kelompok 4 dan kelompok yang lainnya. Saya kira di mana? Di kasusnya Apple Blossom disebutkan harusnya. Oh ini ada nih. Yang halaman 162. Di paragraf ketiga. You may assume that you trace all proceed. Jadi diasumsikan bahwa auditor sudah mengetrace semua proceed dari penjualan investasi ke cash receipt. Nah, gitu loh. Itu bagian dari prosedur audit dan itu harus. Di tempat kalian kayaknya belum ada deh. Tolong ditambahin lagi ya. Iya, Pak. Iya, proceed-nya juga disbursement-nya itu cek ke cash receipt journal atau cash disbursement journal atau cek ke rekening korannya. Oke, saya kira tambahannya cuma itu aja, yang lain oke. Masalah. Ada komentar? Gimana teman-teman, ada pertanyaan lagi atau komentar? Izin terkait penjualan sahamnya United Grain. Di E4 itu kan tadi seperti yang disampaikan kelompok 4 kan sudah disebutkan oleh broker bahwa nilai per sahamnya itu kan $120 kan Pak. Nah setelah dilakukan rekalkulasi ternyata tuh yang benar 202, 320. Nah apakah itu bisa menjadi bukti yang kuat Pak kalau terdapat salah perhitungan gitu Pak. Sedangkan yang tadi Bapak sebutkan juga bahwa kita kan disuruh mengasumsikan kalau sudah mengecek ke cash receipt journal dan di situ juga tidak ada keterangan tambahan kalau ada ketidaksesuaian gitu Pak Sahaseji. Jumlah sahamnya bisa dipastikan atau enggak? Gimana Pak? Jumlah Bisa sahamnya Pak, soalnya bisa Pak. Soalnya di kakak tahun lalu itu sama kok Pak jumlah sahamnya. 1686 sama. Iya Pak, sama. Sama ya. Terus harganya 120. Iya Pak. Harganya nggak bisa dipastiin Pak. Itu harganya berdasarkan konfirmasi dari brokernya aja gitu Pak. Kalau misalnya dari Apple Blossom-nya nggak ada bilang apa-apa. Artinya ini langsung given ya dari brokernya ya. Ya, ini karena keterbatasan informasi. Jadi gini, ketika auditor meyakini mana yang bisa, yang wajar, meyakini yang wajar. Ini kan kasus yang informasinya terbatas. Ya, jadi konfirmasi dari pihak ketiga itu tidak bisa ditelan mentah-mentah, emang benar. Kalau perlu ada penyesuaian, kalau perlu ada analisis berlanjut, itu auditor harus lakukan. Nah, ini kan kelihatannya terjadi auditor menemukan, kelompok 4 menemukan ketidaksinkronan antara jumlahnya dengan perinciannya, kan gitu kan. Kalau dikali 1686 dengan 120, beda dengan jumlah dengan 202, 230 gitu ya, kelompok 4 ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau misalnya bisa diyakini angka 120-nya, oke, berarti yang digunakan adalah angka yang perhitungannya auditor. Oke, ketika yakin angka itu 120. Atau misalnya ada perhitungan lain, selain ada 120 mungkin ada biaya apa macam-macam, nggak tahu lah ya, sehingga ketemu angka seperti ini. Artinya ini perlu di ini lagi lah, perlu tindak lanjutin lagi, kembali lagi material atau enggak. Ketika ini material di adjust, tapi kalau ini ternyata nggak material boleh dipas. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Kita kurang 2 pertemuan lagi.
Saya sudah koreksi hasil ujian kemarin kalian. Nilainya nggak perlu saya sebutkan ya. Nanti kalian nggak bisa tidur. Tingkatkan aja aktivitasnya supaya itu bisa mendongkrak nilai di UTS-nya. Mudah-mudahan UAS-nya nggak seperti nilai di UTS, mudah-mudahan. Oke. Sudah jam 10. Kita cukupkan aja ya sekarang ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih.